Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sasakorer. MotoGP merupakan olahraga motorsport paling populer di Indonesia. Tahukah Anda bahwa fakta mayoritas follower pembalap MotoGP di media sosial datang dari tanah air? Dan inilah 8 hal yang patut Anda ketahui dari sirkuit Mandalika Lombok. Trek yang sudah beberapa tahun terakhir ini diplot menggelar MotoGP Indonesia tahun 2022. Pertama, proyek jalan kawasan khusus, Mandalika International Street Circuit, atau disebut Sirkuit Mandalika yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika dikembangkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, sebuah perusahaan yang bergerak di pengembangan pariwisata di bawah Kementerian BUMN. Kemudian yang kedua, ITDC membentuk Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang menjadi penyelenggara atau promotor resmi MotoGP Indonesia yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Dalam hal ini, MGPA bekerja sama dengan promotor MotoGP yakni Dorna. Ketiga, untuk pekerjaan trek, PT, PP, Persero ditunjuk sebagai mitra kerjasama PT ITDC, Persero. PT PP, Persero, adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi sipil. Diharapkan mampu menghadirkan sirkuit Mandalika sebagai sebuah lintasan balap berkualitas internasional yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM. Kemudian yang keempat, untuk desain sirkuit dipercayakan kepada konsultan desain sirkuit internasional MRK1 Consulting yang berbasis di Bahrain. Kelima, tahukah Anda bahwa sirkuit Jalan Raya Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan? Karena spesifikasinya adalah sirkuit jalan raya, jika tidak digunakan balapan, maka trek ini dapat dipakai sebagai jalanan umum dan infrastruktur pendukung balapan yang didirikan bersifat temporer, dapat dibongkar pasang kembali dan disimpan dalam penyimpanan khusus. Keenam, total lahan yang dipakai dalam proyek ini yaitu seluas 105,40 hektar. Ketujuh, sirkuit Mandalika akan memiliki pit building dengan 40 garasi yang akan menampung tim-tim yang mentas di kelas MotoGP, Moto2, sampai Moto3. Yang terakhir, untuk penonton, sirkuit ini dapat menampung ratusan ribu penonton baik nasional maupun internasional dalam waktu 3 hari balapan. Dengan rincian 30.000 grandstand seating, 138.000 non-seated area, dan dapat menampung 7.700 orang untuk hospitality suites. Nah, itulah beberapa hal penting yang harus Anda ketahui tentang sirkuit Mandalika. Mari kita bersama-sama berdoa semoga perhelatan akbar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.